Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini, Mapel Alat Industri Kimia akan membahas peralatan pengukur laju alir dan level. Mengapa kita perlu menggunakan pengukuran laju alir dan level, khususnya pada dunia industri? Karena di sini penerapan alat ukur dan sistem pengendalian pada suatu objek untuk tujuan mengetahui harga numerik variabel suatu besaran proses dan juga bertujuan untuk mengendalikan besaran proses supaya berada pada batas daerah tertentu pada nilai besaran yang diinginkan atau set point. Nah, berarti di sini pengukuran laju alir dan level fungsinya dalam industri adalah untuk proses pengendaliannya ya. Pengendalian untuk mencapai produk yang diinginkan nantinya. Kemudian di sini ada macam-macam industri yang akan kita pelajari, di mana industri ini merupakan industri yang menggunakan penerapan alat pengukur level dan laju alir. Yang pertama adalah industri kilang minyak. Yang kedua ada industri pembangkit listrik atau power plant. Dan yang ketiga ada industri kimia atau petrochemical, misalkan pabrik pembuatan H2SO4, pabrik pembuatan NaCl, urea, amonia dan lain sebagainya ya. Nah, di sini untuk memilih alat ukur, khususnya yang dibahas pertama adalah alat ukur flow atau alat ukur laju fluida. Yang kalian harus pelajari betul adalah yang pertama berapa ukuran pipa, di mana laju aliran ukur yang akan digunakan, kemudian daerah laju aliran, ketiga adalah karakteristik fluida, meliputi beberapa bab ya. Di situ ada fase fluida, apakah fluidanya cair atau gas, tekanan, temperatur, viskositas, spesifik gravity, tingkat kompresi fluida, berat molekul dan steam quality, kemudian pengaruh korosif, dan apakah aliran yang diukur adalah aliran yang stabil atau aliran fluktuasi. Kemudian di sini ada beberapa contoh alat pengukur fluida. Ada 10 macam alat pengukur fluida yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama ada differential pressure, variable area flow meter, positive displacement, magnetic meter, turbine meter, Coriolis meter, target meter, thermal meter, ultrasonic meter, dan yang terakhir adalah vortex flow meters. Yang pertama adalah differential pressure flow meter atau head flow meter. Diferensial artinya adalah perbedaan ya. Nah, di sini menggunakan prinsip persamaan Bernoulli yang menguraikan hubungan antara tekanan dan kecepatan suatu aliran fluida, di mana tekanan dan kecepatan fluida adalah berbanding terbalik. Saat aliran fluida meningkat, maka tekanan fluidanya akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida pun akan turun. Sebaliknya ya, jika aliran fluidanya menurun, maka tekanannya juga akan naik pastinya. Itu adalah persamaan hukum Bernoulli. Bisa kalian lihat di gambarnya itu ya. Ada dua pipa di mana ukurannya berbeda, ketinggiannya berbeda, maka tekanan dan kecepatan fluida yang ada di dalamnya pun akan berbeda pula. Nah, yang termasuk primary elementer untuk DP itu adalah differential pressure ya tadi ya. Yang termasuk di situ adalah yang pertama orifice plate. Orifice plate itu merupakan plate, berarti piringan. Seperti bentuknya di situ ada bentuk piringan. Piringannya di sini ya, ini namanya piringan. Nih, ada piringan di tengah. Ini namanya piringan, di mana diletakkan di antara dua pipa yang di dalam pipa tersebut dialiri suatu fluida. Orifice plate adalah suatu plate berlubang yang nanti dimasukkan ke dalam pipa, ditempatkan secara tegak lurus terhadap flow stream atau alirannya.
Di sini ada gambar flow streamnya dan merupakan tadi di sini kalau di sebelah kiri ada plate-nya in, kemudian gas flow, nah di sini orifice-nya diletakkan tegak lurus, kemudian nanti ada aliran out-nya. Nah dari aliran in dan out nanti orifice plate akan merekam berapa kecepatan fluida yang terjadi di dalam pipa tersebut. Oke. Berikutnya di sini ada pipa tentang orifice plate. Nah, ini adalah contoh dari pemasangan orifice plate yang betul pada dua buah pipa diletakkan di tengahnya orifice plate yang bentuknya seperti piringan. Nah, yang pertama adalah di situ misal dalamnya adalah tabung. Tabung diilustrasikan di sini sebagai contoh plat orifice. Nah, ini tabung, ini pipanya ya. Kemudian yang kedua di sini ada orifice. Ini orifice-nya diletakkan di tengah. Setelah itu di antara orifice terdapat dua lubang, di mana lubang tersebut dipasang di upstream dan downstream atau in dan out-nya. Setelah itu ada dua tabung yang terpisah menghubungkan lubang ini ke sensor tekanan diferensial. Tekanannya itu berbeda antara masuk dan keluar ya. Kemudian fluida yang mulai mengalir, kecepatannya di sekitar plat orifice meningkat secara signifikan. Nanti di situ diukur berapa kecepatan fluidanya dialirkan menuju ke sensor. Ini sensor yang disebut sensor itu ini ya. Nah, ini sensor. Dialirkan kecepatannya untuk dibaca. Kalau dibaca di situ sensor digital langsung muncul, jika tidak nanti akan disalurkan ke ruang control room. Oke. Itu untuk orifice plate. Video lengkapnya bisa kalian akses di link di bawah ini, silahkan bisa diklik saja, nanti akan muncul videonya. Tapi videonya berbahasa Inggris, nanti kalian bisa setel subtitle bahasa Indonesianya ya. Berikutnya adalah venturimeter. Venturimeter atau venturi tube, di sini bisa kalian lihat gambarnya, ada 1, ada 2, ada 3, di mana dipasangkan sama di antara dua pipa yang berhubungan, dia di situ tegak lurus dengan pipanya. Di mana venturimeter adalah sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diperhitungkan. Ini gambarnya, ini upstreamnya dan ini downstreamnya. Dia punya ketinggian yang berbeda ya, ketinggiannya berbeda antara upstream dan downstream, sehingga dari perbedaan ketinggian dapat diketahui berapa flow-nya atau laju alirnya, yang kemudian disambungkan ke sensornya juga. Ini namanya sensornya ya. Jika di sini tidak dilanjutkan pembacaan langsung, maka akan dilanjutkan ke ruang control room. Yang ketiga adalah pitot tube, di mana alat ini untuk menentukan kecepatan dari pesawat terbang dan mengukur kecepatan udara dan gas pada aplikasi industri. Videonya bisa kalian tonton di sini. Dan ini adalah gambar dari alat pitot tube-nya. Jika kalian buka pitot tube, nanti akan terbentuk ring, yang mana di bawahnya ini ada suatu penyangga atau logam tambahan ya, yang ini. Nah, itu merupakan pitot tube dan di atasnya terdapat sensor seperti biasa. Dan bila kalian cermati betul-betul, di sini akan ada 3 lubang, di mana 3 lubang tersebut akan berfungsi pada saat fluida mengalir
Dari lubang tersebut akan bisa dideteksi berapa kecepatan fluida yang ada di dalam pipa tersebut untuk kemudian dibaca oleh sensor. Begitu cara kerja dari pitotube. Seperti biasa, untuk lengkapnya kalian bisa lihat di videonya ya. Kemudian setelah differential pressure, yang kedua adalah variabel area flow meter atau yang kita bahas di sini adalah rotameter. Rotameter didasarkan pada pelampung atau float yang berfungsi sebagai penghalang aliran, atau pelampung tersebut akan melayang dalam satu tabung yang mempunyai luas penampang tidak konstan. Videonya bisa kalian cek di sini. Ini merupakan contoh alatnya, gambarnya. Lebih jelasnya adalah ini, dan berikutnya adalah cara kerjanya. Di sini ada float. Floatnya adalah ini ya. Dia bentuknya transparan dari kaca. Ini adalah in-nya, ini adalah out. Nah, jika kita cermati betul-betul, pada saat alirannya dia kencang, maka floatnya akan naik. Dan nanti akan membaca dari berapa kecepatannya pada batas area atau scale-nya. Di sini batasnya. Sebaliknya, jika turun, maka floatnya akan turun dan akan juga memunculkan hasil pengukuran pada skalanya. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di video. Ini saya cuma menjelaskan secara singkat saja. Kemudian berikutnya ada positive displacement flow meter, di mana alat ini bekerja berdasarkan pengukuran volume dari fluida yang sedang mengalir dengan menghitung secara berulang aliran fluida yang dipisahkan ke suatu volume yang diketahui oleh chamber. Selanjutnya dikeluarkan dengan volume tetap dan diketahui. Jenisnya ada banyak, ada 9 di sini ya. Ada rotating disc, rotating valve, oscillating sampai rotating impeller. Kita akan jelaskan yang rotating disc. Yang lain kalian bisa coba cermati sendiri bagaimana bentuknya. Jika kurang jelas bisa nonton videonya di YouTube. Yang pertama ada rotating disc. Yang kita akan bahas di sini adalah Badger rotating disc, di mana flow meter ini didasarkan pada cara kerja yang seakan-akan seperti anggukan kepala, yang berarti mengangguk atau bergoyang. Seperti apa sih Bu ini bentuknya? Nah, seperti ini. Videonya bisa kalian cek di sini ya. Nah, seperti itu. Mungkin kalian sudah pernah melihat tapi belum tahu itu namanya rotating disc ya. Nah, pada pemasangannya di pipa seperti ini. Nah, jika kita cermati baik-baik saat fluida masuk, nanti akan diteruskan keluar, tetapi di dalamnya sini, jika kita cermati baik-baik, gambarnya akan seperti ini. Nah, akan ada seperti roda di dalamnya, seperti roda ini yang terus mengangguk atau bergoyang mengikuti aliran dari fluidanya ya. Nah, ini aliran fluidanya dari sini up, lalu turun lewat bawah ke downstream. Seperti apa sih Bu ini videonya, maksudnya bagaimana? Tidak paham, silahkan kalian bisa tonton videonya. Nah, dari roda yang mengangguk atau bergoyang ini nanti akan kita tahu berapa laju alirnya dengan cara melihat sensor, hasil pembacaan dari sensornya. Nah, berikutnya adalah electromagnetic atau magnetic meters. Kalau di sini jelas dari namanya didasarkan pada hukum industri elektromagnet atau hukum Faraday, yaitu bila suatu fluida konduktif elektrik melewati pipa transducer, maka fluida akan bekerja sebagai konduktor yang bergerak memotong medan magnet yang dibangkitkan oleh komparan magnetik dari transducer
sehingga timbul tegangan listrik induksi. Seperti ini contohnya dari elektromagnetik atau magnetic meter, sama saja ya. Sama, masih dipasangkan di antara dua pipa, di mana bagian atasnya merupakan transmitter dan yang bawahnya adalah sensornya. Seperti apa Bu ini prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya bisa kalian lihat di sini. Seperti biasa dipasangkan di antara dua pipa yang kemudian di tengahnya ada suatu elektroda, di mana elektrodanya bekerja seperti hukum Faraday. Dia akan menyerap fluida berdasarkan kekuatan medan magnetnya. Nanti di dalam akan terpisah antara medan magnet yang positif dengan negatif, dan kemudian dari pembacaan tersebut akan dialirkan ke sensor dan kemudian dialirkan lagi ke transmitter untuk dibaca hasil pengukuran dari laju alir fluida itu sendiri. Berikutnya ada, setelah magnetic stirrer, ada turbine meter. Kalau turbin, namanya juga turbin, pasti ada di dalamnya ada bagian yang bentuknya seperti turbin atau kincir angin ya, di mana aliran fluida pada turbin meter melalui meter berbenturan dengan turbin blade yang bebas berputar sehingga pada suatu poros, sehingga garis pusat dari turbin housing. Jadi di dalamnya ada turbinnya, bisa kalian lihat. Di sini ada flow of oil, biasanya untuk minyak ya. Kemudian di dalamnya ada turbin dan nanti diteruskan out. Tengahnya ada turbin, nanti dibaca ke connect-nya, connecting data of logger. Videonya bisa kalian tonton di sini untuk lebih jelasnya. Nah, ini dipasang seperti biasa di antara dua pipa juga. Di tengahnya ada turbin. Ada turbin ya. Setelah itu turbinnya akan terus berputar mengikuti aliran fluida dan hasil pembacaannya akan diteruskan ke sensornya untuk dibaca lebih lanjut jika mau dilanjutkan ke control room atau ruang pembacaan ya, khusus untuk melihat instrumen apa yang bekerja di sana, hasil pengukurannya bagaimana. Berikutnya adalah Coriolis flow meter, di mana alat ini untuk mengukur laju aliran massa dari suatu fluida yang bergerak melalui sebuah tabung. Seperti ini, tabungnya berbentuk memutar ya. Muter di situ ada seperti selang, kalau kalian pegang bagian ujung ya, ujungnya antara ujung satu dipasang di ujung tangan kanan, ujung duanya dipasang di tangan kiri. Nah, nanti itu selang yang melingkar itu namanya seperti, bentuknya seperti Coriolis flow meter, bentuknya seperti ini. Macam-macam ukurannya, bentuknya juga sedikit berbeda, fungsinya juga pasti berbeda. Videonya bisa kalian cek di sini. Jika kalian cermati betul-betul bentuk Coriolimeter adalah seperti ini. Ini bagian bawahnya akan mengendur ya. Nah, di sini ada 3 macam sensor. Dia akan membaca fluida yang masuk dan keluar untuk kemudian diteruskan ke ruang sensor ya, atau control room. Jika minyak, maka fluidanya akan bergerak secara lambat tapi tetap akan terus dibaca ya. Sensornya akan membaca tetap. Jadi prinsipnya itu seperti lampu ya. Sensornya ini jika dia masuk ke sini berarti ini yang nyala. Jika nanti sudah sampai sini, nanti lampu ini yang menyala. Jika tidak sama sekali, maka yang tengah yang menyala. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di videonya langsung. Nah, seperti bentuk aslinya. Kemudian berikutnya adalah target flow meter, di mana untuk mengukur gaya tarik atau drag force pada target yang disisipkan, kemudian mengkonversinya ke dalam kecepatan aliran atau flow velocity. Jadi seperti tadi, bentuknya seperti
flowmeter tipe pitot tube, tapi di sini di tengahnya ada disk seperti lempengan CD ya. Nah, ini merupakan bagian-bagiannya, ada target, ada display atau output, ini digital, kapasitasnya, alat pengukurnya, dan ada targetnya sebagai bagian inti dari pengukuran flowmeter tipe ini. Nah, nanti jika ada fluida yang mengalir akan terbaca oleh target di sini, akan bergerak-gerak, kemudian akan diteruskan ke sensor untuk dibaca berapa kecepatan lajunya. Selanjutnya ada thermal flowmeter. Thermal berarti berhubungan dengan suhu. Thermal mass flowmeter didasarkan pada pengukuran panas yang diserap dari sensor akibat dialiri fluida, di mana jumlah panas yang diserap menentukan laju aliran massa atau mass flow rate maksudnya. Videonya seperti biasa kalian bisa cek di YouTube langsung. Seperti ini jika kalian lihat pada penerapan di pipa, jadi seperti dipasangkan saja. Nah, dimana kalau kalian cermati betul-betul, di situ ada dua macam elektroda sebagai sensor. Yang sebelah kiri itu ditandai dengan warna merah merupakan velocity sensor atau kecepatan, kemudian temperatur sensor untuk sensor temperatur. Nanti di situ akan terbaca berapa suhunya dan berapa kecepatannya, di mana alat ini alat yang cukup kompleks juga, di mana mengukur dua macam suhu dan kecepatan dari aliran fluida itu sendiri. Berikutnya ada ultrasonic flowmeter. Di sini ultrasonic berarti non kontak ya, tidak menyentuh langsung. Metode ini melibatkan elemen pengirim transmitter dan penerima receiver untuk frekuensi akustik. Menggunakan prinsip daya pantul saja ya, gaya ultrasonik, gelombang ultrasonik. Nah, seperti ini jika kalian lihat pada penerapan langsung di industri. Di sini ada gelombang elektronik yang nanti menyala jika ada fluida yang mengalir. Kemudian jika dialirkan nanti akan ada gelombang yang mondar-mandir ya, seperti itu pembacaan dari ultrasoniknya. Kemudian nanti akan diteruskan dengan membentuk gelombang-gelombang dan kemudian diteruskan lagi ke sensor untuk dibaca berapa aliran fluida yang ada di dalam pipa tersebut, di dalam aliran itu ya. Kemudian berikutnya ada vortex flowmeter. Prinsip kerjanya didasarkan pada pengukuran getaran atau vibrating, namanya juga vortex ya. Pada downstream, putaran vortex yang disebabkan oleh penghalang yang ditempatkan pada aliran fluida. Frekuensi getarannya dapat dihubungkan dengan laju aliran fluida. Nah, videonya bisa kalian cek di YouTube. Ini merupakan bagiannya. Ada sensor, ada flow-nya, ini vortex-nya. Ada in, ada out ya. Ini adalah prinsip alirannya vortex jika kalian lihat cermati, tapi kan tidak bisa dilihat jadi cukup digambarkan saja. Ini adalah gelombang yang nanti akan dibaca oleh transmitter atau vortex-nya. Nah, sudah, itu merupakan bagian-bagian dari flowmeter. Banyak sekali, ada 10 macam flowmeter yang kalian perlu ketahui prinsip kerjanya bagaimana, kelebihan dan kelemahannya. Silahkan kalian bisa cek di materi yang sudah saya share kemarin, di situ lumayan lengkap. Kalau kurang lengkap lagi bisa kalian searching materi yang lain, dan kemudian kalian bisa rangkum di situ dan bisa sebagai bahan kalian untuk nanti belajar. Oke, di situ ya. Sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih karena sudah dimaafkan. Tetap jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah jika tidak ada kegiatan yang sangat perlu sekali ya. Karena kesehatan itu mahal, lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu ya. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini kalian
bisa belajar dengan baik. Berikutnya juga seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.